Citato dibuat dengan kentang asli yang dipotong bergelombang dan rasa sapi panggang yang gurih. Bikin harimu asik terus. Citato, life is never flat. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan materi tentang bencana alam gempa bumi. Simak baik-baik ya. Gempa bumi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya slip secara tiba-tiba pada suatu patahan dan akibat dari guncangan tanah serta radiasi energi seismik yang disebabkan oleh slip tersebut, atau oleh aktivitas gunung berapi, atau magmatik, atau perubahan tekanan mendadak lainnya di dalam bumi. Penyebab gempa bumi yang pertama, pergerakan lempeng tektonik seperti ketika lempeng bertabrakan, bergeser, atau terpisah. Lalu ada aktivitas gunung berapi seperti pergerakan magma atau lava. Lalu yang ketiga, ada perubahan tekanan mendadak di dalam bumi. Dan yang terakhir, aktivitas manusia seperti injeksi cairan ke dalam sumur, ledakan nuklir bawah tanah, penggalian tambang, dan pengisian reservoir besar. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, bencana alam tersendiri yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Halo teman-teman, ada yang udah tahu belum nih? Bencana gempa bumi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria loh. Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Yang pertama, berdasarkan kedalaman gempa. Gempa dangkal, kedalaman hipocenter kurang dari 70 km biasanya lebih dirasakan oleh manusia dan dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Gempa menengah, kedalaman hipocenter antara 70 km hingga 300 km. Gempa dalam, kedalaman hipocenter lebih dari 300 km, dampaknya cenderung tidak terasa di permukaan meskipun kekuatannya besar. Teman-teman, di sini aku mau ngasih tahu tentang tindakan sebelum bencana gempa bumi. Yang pertama, itu ada memahami gempa bumi. Mengetahui tentang gempa bumi menjadi kunci utama memastikan rumah dan struktur bangunan kokoh dan terbebas dari bahaya gempa bumi seperti longsor dan roboh. Yang kedua, jauhkan benda-benda yang berat pada saat gempa. Atur benda yang berat untuk diletakkan di bawah menempel lantai.
serta cek kestabilan benda yang tergantung seperti lampu dan sebagainya. Dan yang ketiga, ada alat yang harus ada di setiap tempat. Kotak P3K, senter, telepon, dan makanan, suplemen, dan air. Dan yang kedua ini adalah tindakan setelah bencana gempa bumi. Yang pertama, jangan berada di dalam bangunan. Keluar dari bangunan dengan teratur, gunakan tangga biasa atau tangga darurat, periksa korban sekitar, dan terakhir, telepon layanan darurat. Yang kedua, periksa lingkungan sekitarmu. Periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, hubungan arus pendek listrik, aliran dan pipa air, dan yang terakhir, periksa hal-hal yang membahayakan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada tindakan saat terjadi bencana. Antara lain yaitu yang pertama, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Yang kedua, tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Yang ketiga, hindari menggunakan lift dan eskalator, gunakan tanggal darurat. Yang keempat, jangan berdiri dekat tiang, pohon, atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Yang terakhir, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat seperti pada sudut bangunan. Jadi kesimpulannya adalah dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa gempa bumi adalah bencana alam yang tidak dapat dihindari tetapi dampaknya dapat diminimalkan. Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, pemahaman mengenai penyebab, karakteristik, serta cara penanggulangan. Gempa bumi sangat penting untuk mengurangi risiko dan kerugian. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat, dan teknologi sangat diperlukan dalam upaya pencegahan serta kesiapsiagaan menghadapi bencana ini. Dalam mengkaji bencana alam gempa bumi, kita dapat memahami bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi dari dalam bumi yang menyebabkan getaran pada permukaan tanah. Gempa bumi dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik, vulkanik, atau runtuhan tanah, serta memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Baru juga isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Perasaan udah makan, kok masih dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Dikit-dikit Roma Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu.